kita itu kuala itu hanya kepada orang tua, kepada guru, kepada wali songo, dan kepada Kanjeng Nabi. Yang lainnya itu perlu diperhitungkan lagi. Terutama kalau kepada habaib, jelas tidak ada kualanya. Terkait ramainya polemik nasabah Alawi yang hingga kini belum berakhir dan adanya indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara yang dilakukan oleh oknum Alawi membuat masyarakat di negeri ini menjadi gerah. Dan untung saja semua itu ketahuan, meskipun ketahuannya itu sudah terlambat ya. Tapi daripada tidak ketahuan sama sekali, ya mending ketahuan meskipun terlambat. Dan masih ada waktu untuk membenahi, untuk meluruskan sejarah kembali. Dan berikut ini adalah hasil kesepakatan PCNU se-Solo Raya di Karanganyar. Kita baca ya. Hasil kesepakatan PCNU se-Solo Raya di Karanganyar tanggal 24 hari Selasa malam Rabu. PCNU se-Solo Raya sepakat melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut. Nomor 1. PCNU se-Solo Raya sepakat untuk agenda-agenda resmi organisasi seperti pengajian dan lain-lain sepakat tidak mengundang habaib, tapi mengundang kiai-kiai Nusantara atau kiai-kiai lokal. Nah ini saya sangat setuju, sangat sepakat. Kalau kita lihat selama ini, para habaib itu kan kalau ceramah itu isinya apa? Kan kebanyakan cuma menceritakan tentang leluhur mereka saja. Jadi menceritakan tentang kehebatan Habib A, Habib B, kemudian ada juga yang menceritakan sesuatu hal yang tidak masuk akal, yang intinya itu agar rakyat Indonesia atau orang-orang muslim itu menghargai dan menghormati klan mereka. Kan seperti itu arahnya. Kemudian kalau kiai-kiai Nusantara itu kan tidak seperti itu. Jadi para kiai dan ulama Nusantara dalam mengajarkan ilmu itu yang diajarkan adalah tentang kebenaran. Jadi tidak menonjolkan terah atau tidak menonjolkan klan mereka. Kemudian yang berikutnya, para kiai dan ulama Nusantara soal nasab itu kan jelas. Kebanyakan itu nasabnya itu nyambungnya itu ke Wali Songo, dan Wali Songo itu juga jelas nyambung ke Kanjeng Nabi. Sementara para Ba'alawi dari Yaman itu kan hingga saat ini tidak bisa membuktikan kalau mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu artinya para habaib atau para Ba'alawi dari Yaman itu bukan keturunan Kanjeng Nabi. Selanjutnya soal cara atau teknik berdakwah itu juga berbeda. Karena kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu dan mungkin sampai sekarang juga ada ya, ada oknum habib yang suka teriak-teriak di mimbar, mencaci maki kepala negara, ada juga yang menghina kiai ulama pribumi Nusantara dengan kata-kata kotor. Itu kan tidak mendidik, itu kan merusak generasi muda dan merusak generasi yang akan datang. Masa ajaran Islam kok diajarkan seperti itu? Padahal mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Itu kan sama saja, justru malah merendahkan nama Kanjeng Nabi sendiri. Kan seperti itu. Selanjutnya, keputusan yang nomor 2 adalah inventarisasi makam-makam kuno serta sejarah aslinya untuk mencegah pembelokan sejarah. Nah ini sangat penting sekali ya, karena belakangan ini kan lagi ramai juga adanya pengklaiman makam-makam kuno leluhur Nusantara yang diklaim menjadi Ba'alawi Yaman. Ini kan sangat ironis ya. Jadi orang-orang di Nusantara itu mempunyai leluhur-leluhur yang hebat, baik dari terah Mataram maupun terah kerajaan-kerajaan lain, dan mereka itu tidak nyambung ke Ba'alawi. Tapi kenapa kok dicangkokkan atau diklaim menjadi Ba'alawi Yaman? Contoh misalnya makam KRT Sumodiningrat, itu jelas makamnya itu berada di jajaran Bantul Yogyakarta, dan KRT Sumodiningrat itu adalah menantu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Tapi sebagaimana kita ketahui juga, di Semarang itu ada makam dengan nama yang sama, kemudian belakangnya ditambahi nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi diklaim seolah-olah orang-orang Mataram atau terah Mataram itu nyambungnya itu ke Ba'alawi, padahal faktanya tidak demikian ya. Itu kan pemelencengan sejarah. Jadi nanti akhirnya itu rakyat Indonesia itu tidak bangga dengan leluhurnya sendiri, karena ternyata leluhurnya itu hanya berasal dari Yaman. Kan seperti itu mungkin maksud mereka. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3, mengadakan edukasi sejarah Nusantara di kalangan generasi NU. Nah ini sangat penting sekali ya. Edukasi tentang sejarah Nusantara itu sangat penting, karena kalau tidak, ya kita rakyat Indonesia itu nanti sejarahnya mudah dibelokkan, mudah dibengkokkan untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini adalah kepentingan para habaib dari Yaman.
Dan soal perbedaan para habaib dari Yaman dengan kiai-kiai Nusantara, itu kan banyak sekali perbedaannya. Misalkan dalam ceramah, kalau para habaib dari Yaman itu kan seringnya kalau ceramah itu kan cuma membacakan silsilah saja, Habib A bin B bin C bin D dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Tapi ternyata itu kan tidak terbukti. Kemudian itu kan mungkin tujuannya memang untuk apa ya, mengunggulkan nasab mereka atau mengunggulkan klan mereka, agar rakyat di Nusantara atau rakyat di Indonesia ini menghormati mereka karena mereka itu mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Jadi coba kita lihat dalam ceramah-ceramah mereka yang sering ada kan seperti itu. Jadi misalkan Habib A bin Habib B bin Habib C bin Habib D dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang diceritakan itu kebanyakan ya cerita Habib tadi. Misalkan Habib A itu bisa terbang, atau mungkin Habib B bisa memadamkan api neraka, kemudian Habib C bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu kan cerita-cerita yang halu, yang tidak masuk akal, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Ini kan berarti sama saja mereka itu justru malah merendahkan nama Kanjeng Nabi. Mereka sudah merendahkan Kanjeng Nabi, kemudian berdasar kitab nasab, berdasar sejarah, dan berdasar tes DNA, mereka juga tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Nah, ini kan sangat parah sekali. Makanya sekarang itu saatnya para kiai dan ulama di Nusantara itu saatnya untuk tampil ke depan, ke publik. Jangan sampai Nusantara ini kok malah dikuasai oleh para habaib dari Yaman, yang jelas-jelas mereka itu datangnya di Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Ketika itu Belanda tengah kewalahan menghadapi perjuangan orang-orang pribumi Nusantara yang dipelopori oleh para keturunan Wali Songo. Maka dari itu Belanda mendatangkan imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli menjadi habib, yang kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Tapi peran mereka itu kan jelas membela penjajah. Salah satunya adalah Mufti Batavia atau Habib Utsman bin Yahya. Itu jelas tercatat dalam sejarah. Bahkan dia juga pernah memberikan fatwa haram melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ini kan sebuah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Sementara orang pribumi Nusantara tengah dirusak, tengah ditindas, tengah dijajah oleh Belanda, kok tidak boleh melawan mereka? Ini kan sama saja melanggengkan penjajahan di bumi pertiwi ini. Berbeda dengan para Wali Songo ya. Para Wali Songo itu kan menyebarkan Islam di Nusantara itu kan sekitar abad ke-13 atau abad ke-14, dan mereka itu murni menyebarkan Islam, bukan karena tujuan yang lain. Dan sebelum Belanda datang, sebelum para imigran Yaman datang ke Nusantara, Islam itu sudah merata. Dan yang berjuang menyebarkan Islam itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo kala itu. Jadi para habaib dari Yaman datang ke Nusantara, Islam itu sudah ada. Jadi kalau sekarang kok para habaib itu mengklaim, mengaku atau menganggap bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah habaib, nah itu adalah berita bohong. Jadi kita juga harus membaca sejarah masa lalu ya. Jangan sampai sejarah ini kok dikaburkan, jangan sampai kok rakyat di Nusantara ini mau dibohongi oleh pengklaiman sepihak yang tidak berdasar. Dan kalau kita melihat perkembangan di dunia internasional tentang perang antara Israel dan Palestina, itu kan awal-awalnya itu kan seperti apa yang dilakukan para habaib dari Yaman terhadap rakyat Indonesia. Jadi sebelum Israel itu menyerang atau menyerbu Palestina, itu kan sebelumnya juga dilakukan pengkaburan sejarah, kemudian dibuat juga makam-makam palsu yang diatasnamakan leluhur Israel, sehingga orang-orang Israel itu berkeyakinan bahwa tanah Palestina itu adalah tanahnya orang Israel. Makanya mereka itu gencar melawan atau menyerang Israel untuk merebut tanah mereka. Sementara orang Palestina pun tidak mau kalah, karena mereka juga berkeyakinan bahwa tanah Palestina itu adalah tanah leluhur orang Palestina, bukan tanah leluhur orang Israel. Kan seperti itu. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai di negara kita yang tercinta ini terjadi hal yang seperti itu. Makanya sebelum terlambat, marilah kita bergerak bersama-sama untuk meluruskan sejarah, untuk menjaga negeri ini dari berbagai bentuk rongrongan atau penjajahan, atau dari berbagai bentuk cara yang ingin merusak negeri ini dari tangan-tangan atau dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau negara ini sampai rusak, itu kan kasihan para pendahulu bangsa kita, kasihan para Wali Songo yang sudah susah payah membentuk negara ini menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi,
tapi cuma karena segelintir orang yang tidak paham sejarah, cuma karena terpikat oleh pengakuan sepihak yang tak berdasar, kok akhirnya negara ini menjadi rusak. Itu kan jangan sampai terjadi. Sehingga sangat sepakat sekali dengan apa yang dilakukan oleh PCNU se-Solo Raya yang memberikan keputusan bahwa dalam acara-acara resmi itu tidak mengundang habaib. Ini sangat setuju sekali. Karena kalau kita kembali soal habaib ya, apa sih yang didapatkan dari habaib kalau ceramah? Kan cuma cerita nenek moyangnya, cuma cerita Habib siapa, kan seperti itu. Jadi edukasinya itu di mana? Dan ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh kiai-kiai di Nusantara. Itu berbeda. Kalau kiai-kiai di Nusantara itu jelas memberikan pencerahan, memberikan edukasi agar manusia atau rakyat di Indonesia itu semakin maju, semakin cerdas, semakin pintar. Kan seperti itu. Kalau para Ba'alawi dari Yaman itu kan kebanyakan cuma mendoktrin agar rakyat Indonesia, agar umat muslim itu patuh kepada mereka. Kan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk penjajahan baru di era modern seperti sekarang ini. Jadi penjajahan itu tidak hanya melulu menggunakan senjata, tapi juga menggunakan doktrin kuwalat, kemudian ada juga doktrin cucu Nabi. Itu juga merupakan salah satu bentuk penjajahan halus, dan itu juga sangat efektif diterapkan di negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti di Indonesia ini. Makanya jangan sampai hal itu terjadi berlarut-larut, dan sekarang saatnya rakyat di Nusantara, para kiai, para ulama, dan generasi muda saatnya untuk menyuarakan kebenaran ini. Jadi tidak ada istilah kualat kepada habaib, karena habaib itu kan hingga saat ini tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Jadi kalau dibilang kualat, kualatnya itu di mana? Kita itu kualat itu hanya kepada orang tua, kepada guru, kepada wali songo, dan kepada kanjeng Nabi. Yang lainnya itu perlu diperhitungkan lagi. Terutama kalau kepada habaib, jelas tidak ada kualatnya.